Kebayang nggak sih, gimana pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita tuh ujung-ujungnya bisa nempatin kita di salah satu dari dua jalur yang beda banget? Hari ini, kita bakal bedah surah Az-Zumar, surah ke-39 dalam Al-Quran. Namanya sendiri artinya rombongan-rombongan. Nah, surah ini tuh dalam banget pembahasannya soal logika, pilihan, dan gimana pada akhirnya semua manusia bakal dibagi jadi dua rombongan besar yang jalan ke takdirnya masing-masing. Yuk, kita mulai. Surah ini benar-benar nggak buang waktu. Ayat pertamanya langsung to the point negasin otoritasnya. Kitab ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Ini jadi fondasi buat semua yang bakal kita bahas. Pesan yang mau disampaikan ini bukan sekedar opini, tapi sebuah wahyu yang diklaim datang dengan kekuatan dan kebijaksanaan ilahi. Oke, jadi apa sih prinsip inti yang jadi dasar dari keseluruhan surah ini? Yuk kita lihat gagasan kuncinya yang pertama, yang jadi landasan buat semua argumen setelahnya. Nah, ini dia jantung pesannya, agama yang murni. Konsep ini intinya adalah nyembah Tuhan dengan tulus, eksklusif, hanya untuk satu Tuhan aja. Jadi bukan cuma sekedar percaya ya, tapi benar-benar tindakan ibadah yang murni, tanpa ada perantara apapun yang ngalangin hubungan langsung kita sama Tuhan. Terus, kenapa ada orang yang nyembah selain Tuhan? Surah ini langsung ngasih jawabannya. Teksnya nyorot argumen yang sering dipakai. Kami cuma nyembah mereka supaya mereka bisa deketin kami sama Allah. Tapi, ya logika kayak gini ditolak mentah-mentah. Dianggapnya sebagai penyimpangan dari konsep agama yang murni tadi. Nah, buat ngebuktiin poinnya, surah ini nggak cuma ngasih perintah. Malah sebaliknya, surah ini ngajak kita buat lihat ke sekeliling kita, ke tanda-tanda yang ada di alam semesta. Coba kita lihat bukti-bukti apa aja yang disodorin buat kita renungin. Coba deh, kita perhatiin hal yang paling simpel yang kita alamin setiap hari. Pergantian siang dan malam. Surah ini nunjuk ke siklus yang sempurna banget dan gak pernah gagal ini sebagai bukti pertama. Ini tuh bukan kebetulan ya kan? Tapi tanda nyata dari sebuah keteraturan ilahi yang bisa dilihat semua orang. Dari bumi, kita diajak melihat ke langit. Matahari dan bulan, dua-duanya tunduk sama hukum yang sama, beredar di orbitnya masing-masing dengan presisi yang luar biasa. Gerakan mereka yang teratur ini bukan hal yang acak, tapi bukti lain dari sebuah rancangan yang agung. Setelah ngajak kita ngelihat alam semesta yang super luas, surah ini narik kita balik ke diri kita sendiri. Kita diingetin kalau kita semua ini asalnya dari satu diri yang sama. Ini bukti yang paling personal, paling intim. Sebuah tanda yang kita bawa dalam keberadaan kita sendiri. Jadi, apa benang merah dari semua ini? Dari pergerakan planet sampai asal-usul kita, surah ini mau bilang kalau semua ini tuh bukan cuma fenomena alam biasa. Ini semua adalah tanda-tanda, khusus buat mereka yang mau pakai akalnya dan mikir secara mendalam. Terus gimana cara ngejelasin ide yang rumit kayak tauhid dengan cara yang gampang? Nah, surah ini pakai perumpamaan yang cerdas dan gampang banget dipahamin. Yuk, kita lihat metafora tentang dua orang hamba ini. Perumpamaan ini sebenarnya maksa kita buat ngejawab satu pertanyaan mendasar. Lebih enak punya satu bos atau banyak bos? Ini pertanyaan soal fokus, soal kesetiaan, dan ujung-ujungnya soal ketenangan batin. Dan ini dia ilustrasinya yang keren banget. Coba bayangin skenario pertama, seorang hamba yang punya banyak tuan, dan semua tuannya ini sering berantem. Hidupnya pasti penuh kebingungan kan? Perintahnya saling bertentangan, kacau balau. Sekarang, bandingin sama skenario kedua. Seorang hamba yang cuma ngabdi ke satu tuan aja. Hidupnya pasti lebih terarah, tujuannya jelas, hatinya pun tenang. Setelah ngasih dua gambaran yang kontras banget ini, surah ini nanya, emang keduanya sama? Ya jelas enggak lah. Perumpamaan ini tuh benar-benar nonjok, ngegambarin kalau politeisme itu jalan menuju kebingungan, dan monoteisme itu jalan menuju ketenangan dan tujuan yang jelas. Oke, setelah kita bahas logika dan perumpamaannya, sekarang kita sampai ke konsekuensinya. Apa hasil akhir dari semua pilihan ini? Narasinya sekarang pindah ke momen puncak yang nggak bisa dihindari, hari pembalasan. Surah ini ngegambarin urutan hari kiamat dengan sangat jelas. Semuanya dimulai dengan tiupan pertama sangkakala, yang bikin semua makhluk mati. Terus ada tiupan kedua yang ngebangkitin semua orang. Abis itu, buku catatan amal dibuka, dan akhirnya keputusan yang paling adil dijatuhkan. Gak akan ada satupun jiwa yang dirugikan. Dan disinilah kita sampai di adegan puncak yang jadi nama surah ini, Az-Zumar, rombongan-rombongan. Di momen inilah, semua manusia dipisahin jadi dua kelompok besar, masing-masing jalan menuju takdir abadinya. Coba kita lihat rombongan yang pertama. Perhatiin deh, kata yang dipakai mereka digiring ke neraka. Kata ini tuh ngasih kesan sebuah prosesi yang kasar, tanpa kehormatan sama sekali.
Sebuah perjalanan paksa ke tujuan yang mengerikan. Dan pas mereka sampai, para penjaga nanya, "Bukankah dulu udah datang para rasul dan ngingetin kalian soal hari ini?" Pertanyaan ini nusuk banget. Ini bukan soal hukuman yang tiba-tiba, tapi soal pertanggungjawaban. Peringatan udah dikasih, kesempatan buat milih juga udah ada. Nah, sekarang kita lihat rombongan yang kedua. Wah, beda banget. Mereka diantar ke surga. Kata ini ngegambarin sebuah prosesi yang mulia, penuh hormat, dan disambut dengan hangat. Benar-benar kebalikan total dari nasib rombongan yang pertama. Dan sambutan yang mereka terima adalah puncaknya, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu. Ini adalah kata-kata yang penuh kedamaian, sukacita, dan undangan buat masuk kebahagiaan abadi, hasil akhir dari jalan yang mereka pilih di dunia. Dan surah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang ngerangkum semuanya. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Pertanyaan ini bawa kita balik lagi ke awal, ke pentingnya berpikir, merenung, dan milih jalan kita berdasarkan pengetahuan. Pada akhirnya, menurut surah ini, kedua jalan itu nggak akan pernah sama.